Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial, generasi Z atau Gen Z yang lahir di era digital menghadapi tantangan unik dalam mewujudkan salah satu impian terbesarnya, yaitu memiliki rumah sendiri. Dengan harga properti yang melambung, banyak dari mereka merasa terjepit antara keinginan dan kenyataan. Kali ini kita akan membahas 3 aspek penting yang menggambarkan situasi tersebut: harga tanah yang tidak terjangkau, kompleksitas dan beban KPR, serta harapan yang masih tersisa di tengah kesulitan. Melalui analisis yang mendalam, kita akan menyelami perjuangan generasi Z atau Gen Z dalam menghadapi tantangan ekonomi untuk mencapai salah satu tonggak keberhasilan dan kemandirian. Di era digital ini, Gen Z dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan mimpi memiliki rumah. Dengan harga tanah dan properti yang terus meroket, banyak dari mereka yang merasa terhimpit dan kehilangan harapan. Harga tanah di Indonesia telah mengalami kenaikan yang signifikan. Di beberapa daerah, harga per meter persegi tanah bisa mencapai angka yang sangat tinggi, membuat generasi Z harus berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk membeli tanah ataupun rumah. Faktor-faktor seperti lokasi strategis, permintaan properti yang tinggi, dan pembangunan infrastruktur berkontribusi pada peningkatan harga ini. Kenaikan harga ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan Gen Z untuk membeli rumah, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan kesejahteraan. Banyak yang harus mengurung niat untuk investasi di properti dan memilih untuk menyewa atau tinggal bersama orang tua mereka lebih lama. Kredit pemilikan rumah atau KPR sering dilihat sebagai solusi bagi mereka yang ingin memiliki rumah. Namun, dengan bunga dan syarat pinjaman yang berat, KPR bisa menjadi beban finansial yang menindas bagi Gen Z. Beban psikologis karena menanggung utang jangka panjang dan risiko kemacetan pembayaran akibat perubahan iklim makroekonomi menjadi pertimbangan serius. Gen Z harus menavigasi labirin ekonomi yang rumit untuk mencapai mimpi untuk memiliki rumah. Dengan harga yang tidak terjangkau dan KPR yang bisa menjadi pedang bermata dua, mereka harus mencari strategi dan solusi alternatif untuk mewujudkan impian tersebut. Kredit pemilikan rumah atau KPR sering dianggap sebagai jalan keluar bagi mereka yang mendambakan rumah sendiri. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat sisi lain dari KPR yang kerap tidak terlihat. KPR di Indonesia memiliki struktur dan mekanisme yang beragam, tergantung pada lembaga keuangan yang menyediakannya. Secara umum, KPR melibatkan pembayaran uang muka, diikuti oleh cicilan bulanan yang mencakup pokok pinjaman, serta bunga. Bunga KPR bisa bersifat tetap atau mengambang, tergantung pada kebijakan bank dan kondisi pasar. Bunga KPR dapat menjadi beban berat bagi peminjam, terutama Gen Z yang masih dalam tahap awal karir. Bunga yang tinggi dapat meningkatkan jumlah cicilan secara signifikan sehingga membebani keuangan peminjam. Selain itu, syarat peminjam yang ketat seringkali membuat peminjam terjebak dalam kondisi finansial yang sulit jika terjadi perubahan ekonomi. Beberapa praktik dalam KPR dianggap jahat oleh beberapa pihak, seperti penalti untuk pelunasan dini dan biaya-biaya tersembunyi
yang tidak dijelaskan secara transparan pada saat pengajuan. Praktik ini dapat menambah beban peminjam dan membuat proses memiliki rumah menjadi lebih berat. KPR memang memberikan harapan bagi Gen Z untuk memiliki rumah. Namun mereka harus waspada dan memahami sepenuhnya tentang apa yang mereka hadapi. Edukasi finansial dan pemahaman yang mendalam tentang KPR adalah kunci untuk menghindari duri yang mungkin timbul. Meskipun tantangan yang dihadapi Gen Z dalam memiliki rumah tampak berat, masih ada harapan dan solusi yang dapat dijelajahi. Gen Z dikenal dengan kreativitas dan adaptabilitas. Banyak dari mereka yang memilih untuk tinggal di hunian minimalis yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Konsep rumah multifungsi yang juga dapat menjadikan tempat kerja dan belajar menjadi pilihan populer. Pemerintah Indonesia telah menyediakan beberapa program untuk membantu generasi muda memiliki rumah, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yaitu menyediakan KPR dengan suku bunga maksimal 5% dan uang muka yang ringan. Selanjutnya, program Sejuta Rumah yang ditujukan untuk generasi milenial dan Gen Z dengan konsep transit-oriented development yang terintegritas dengan transportasi umum. Terakhir adalah inovasi sektor properti. Sektor properti yang berinovasi dengan menyediakan properti yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial generasi Z, seperti rumah tapak yang lebih terjangkau dan terletak di lokasi strategis. Dengan kombinasi solusi kreatif, program pemerintah dan inovasi sektor properti, Gen Z memiliki peluang untuk mengatasi kesulitan dalam memiliki rumah. Ini menunjukkan bahwa masa depan perumahan mungkin akan lebih inklusif, ramah lingkungan, dan multifungsi.